وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. Akan kami uji manusia itu, kata Allah, yang hari ini yang kita angkat kajiannya. Wa naqsim minal amwal, Allah akan kurangi hartamu, Allah akan ambil dia, karena supaya kita paham, dalam Quran juga Allah tekankan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Tidak akan kami biarkan manusia itu, kata Allah, mengatakan amanna, kami beriman, wa hum la yuftanun, sebelum mereka kami uji, kata Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Orang-orang tua kami yang kami hormati dan kami muliakan, hadir bersama kita pada subuh yang penuh limpahan barokah ini, guru-guru kita. Yang pertama Bapak Haji Dr. Nofrizal sebagai Ketua Unit Pengumpulan Zakat Kecamatan Ujung Batu. Kita doakan semoga beliau sehat panjang umur, amin ya rabbal alamin. Juga hadir bersama kita Bapak Haji Joni Pirgo sebagai tokoh masyarakat kita juga, bidang pengumpulan zakat Kecamatan Ujung Batu. Dan juga hadir bersama kita guru kita Ustadz Deswan SPDI, juga sebagai bidang penyaluran zakat Kecamatan Ujung Batu. Dan seluruh guru-guru kami hadir yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal. Jadi Bapak Ibu, biarpun tadi tampil pertama anak kecil, kemudian juga ramai pada subuh ini tak seperti biasa hadir, Bapak Ibu tidak usah khawatir. Yang pakai honor cuma saya saja nanti. Jangan pala bingung Bapak Ibu, bagaimana caranya ini, gak enakan nanti, pikir Bapak. Tidak usah, saya saja, yang lainnya enggak. Mereka hanya ada program pada subuh ini bersepeda dari UPZ Kecamatan Ujung Batu. Jadi Bapak Ibu, anak yang tampil tadi, kalau bahasa sering Ustadz Deswan sebut, memang tidak jauh buah jatuh dari pohonnya, kata beliau. Saya pun Bapak Ibu tidak punya cita-cita yang banyak. Saya baca hadis Nabi, jauhnya Allah lebih senang melihat seorang yang umurnya masih muda taat kepada Allah, terutama sering datang sholat ke masjid, dibanding seorang yang tua memang taat kepada Allah datang ke masjid. Kalau macam Ustaz Putih ini rajin ke masjid sudah wajar lah. Bentar lagi kan saya mati Bapak Ibu, betul tak? Model Pak Haji Joni Pirgo ini rajin dia ke masjid, wajar lah. Paling 20 tahun lagi paling lama kan lewat ini, ya kan Bapak Ibu? Yang disenangi Allah itu Bapak Ibu, seorang yang umurnya masih muda tapi mau dia datang ke masjid, apalagi sholat subuh. Maka Bapak Ibu, cita-citaku ke anak ini tidak ada yang muluk-muluk. Yang pertama, cita-citaku adalah meninggal aku besok, mudah-mudahan bisa dia lanjutkan perjuangan dakwah, terutama sholat subuh berjamaah. Tentu dia menjadi orang yang selamat dunia akhirat. Kalau kita tanya subuh ini, apa cita-citamu Zuhdi? Cita-citanya dua cuma. Pertama, jadi imam Masjidil Haram. Yang kedua, menjadi guru Thariqah Nakasabandi. Bayangkan tuh. Makanya saya buat nama dia menjadi doa,
Muhammad Sulaiman Az-Zuhri, keturunan dari, kalau dilihat dari urutan dari Abu Bakar As-Siddiq, dia sudah keturunan ke-36 dan dia besok mudah-mudahan bisa mewarisi. Kita doakan anak cucu keturunan kita. Anak inilah Bapak Ibu harta yang paling panjang umurnya di dunia ini. Ruko itu, kebun sawit itu pendek umurnya Bapak Ibu. Jabatan itu pun pendek Bapak Ibu. Tapi yang paling panjang umur amal kita di dunia ini adalah anak Bapak Ibu. Dan percaya saya Pak Ustaz, saya contohkan Bapak Ibu. Saya besok meninggal. Kemudian Zuhdi ini 40 tahun lagi dia sudah berumur sekitar 25 tahun. Umpamanya 20 tahun ke depan. Nikah dia, lahir cucu saya. Saya sudah meninggal, dia nikah, lahir cucu saya. Meninggal dia besok, cucu saya ini nikah lagi, lahir cicit saya. Cicit saya ini nikah lagi, lahir cucu dari Zuhdi. 1000 tahun lagi dunia baru kiamat. Kalau dia punya terus keturunan, dia didik dengan anak-anak yang soleh-soleha, maka 1000 tahun saya disimpang ngasuh dikuburkan, masih ada aliran pahala ke kuburan saya Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu jangan main-main terhadap titipan Allah berupa anak, karena anak adalah harta terpanjang, amal terpanjang dalam kehidupan ini. Bersedihlah Bapak Ibu ketika anak yang diberikan Allah tidak mampu kita hantarkan mereka untuk taat kepada Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu menginspirasi ya. Mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan mendidik, mengasuh, mengasah amanah yang diberikan Allah berupa anak kepada kita. Mudah-mudahan kita semua masuk surga insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, subuh ini ada 2 hal yang ingin Ustaz sampaikan. Yang pertama, bahwa dalam kehidupan ini Bapak Ibu, mau kita taat, mau kita maksiat, mau kita rajin ke masjid, mau kita tak pernah ke masjid, mau rajin sholat, mau tak pernah sholat, mau berinfak tak pernah infak, kita tidak ada yang lepas dari namanya ujian, cobaan, azab yang datang dari Allah. Jadi menetapkan ini Bapak Ibu bukan orang lain, bukan juga Allah, bukan Rasulullah. Maksud Ustaz gimana? Menetapkan bahasa itu apakah ujian, azab dan cobaan itu diri kita sendiri Bapak Ibu. Contoh, sepekan lalu Bapak Ibu pasar ini baru kami lihat di Facebook, rupanya kita kena musibah. Musibah ini bukan sama mereka, musibah ini kepada kita semua. Karena bunyi hadisnya, pertanda orang beriman itu seperti satu tubuh. Sakit saudaramu, kau harus merasakan rasa sakit itu juga. Itu orang beriman dalam hadis 20. Jadi Bapak Ibu, bagaimana menilai diri kita ini sedang diuji Allah, bagaimana diri kita ini sedang dilaknat, diazab oleh Allah, mudah saja menilainya. Kalaulah kita tetap berada selalu dalam ketaatan kepada Allah, maka Allah takdirkan juga rupanya dikirimnya suatu ujian yang luar biasa. Terbakar rumah, terbakar toko. Apakah itu ujian, cobaan, azab, laknat dari Allah? Maka itu kembali kepada diri kita masing-masing. Tidak akan sama. Yang bagi yang taat kepada Allah, rajin ke masjid, rajin ibadah, bahkan puasa sunnah, rajin infak sedekah, bagi mereka biarpun rumahnya terbakar, rumahnya banjir, kemalingan, itu bagi orang beriman adalah musibah, ujian yang datang dari Allah, karena sudah Allah tetapkan dalam Al-Quran, وَلَنَبَلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ
akan kami uji manusia itu, kata Allah, yang hari ini yang kita angkat kajiannya. Wa naqsim minal amwal, Allah akan kurangi hartamu, Allah akan ambil dia, karena supaya kita paham. Dalam Quran juga Allah tekankan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Tidak akan kami biarkan manusia itu, kata Allah, mengatakan amanna, kami beriman, wa hum la yuftanun, sebelum mereka kami uji, kata Allah. Jadi kalau bapak sekarang sering rajin ibadah, rajin infak, rajin sedekah, menunjukkan taat kepada Allah, jangan bapak ibu berpikir kita tidak kena asam urat. Kena juga itu bapak ibu. Kalau sudah rajin ke masjid, jangan bapak ibu pikir kita tak akan mengalami kebutaan, kelumpuhan. Itu normal, tergantung suka-suka Allah memuji kadar keimanan kita bapak ibu. Jadi orang tua kami, saudara kami, keluarga kami yang dipuji Allah dengan kebakaran ini, nilai diri kita. Apakah ini berupa ujian? Apakah ini berupa azab? Apakah ini berupa musibah? Apakah mungkin ini murka Allah? Maka tak ada yang bisa menilai kecuali diri kita bermuhasabah, dipikir baik-baik. Bisa saja begitu cara Allah akan mengangkat derajat kita. Bagi keluarga kami yang hari ini ditimpa oleh musibah ini, maka belajarlah dari waktu kita dididik di waktu bulan suci Ramadan. Kenapa kita harus disuruh cepat bangun, bahkan disunnahkan Nabi kita makan sahur? Kenapa harus di situ ambil pendidikannya Pak Ustaz? Karena di waktu sahur itu Bapak Ibu, ada terapi yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Wa bil ashari yastaghfirun. Ada orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Bagi saudaraku hari ini yang diuji Allah lewat harta, lewat anak, lewat rumah, lewat kebun sawit, lewat penyakit, maka amalannya jangan lupa bawa kenangan Ramadan sampai hari ini. Berbanyak istighfarmu di waktu sahur, maka Allah akan semakin tingkatkan kesabaran kita dalam kehidupan ini Bapak Ibu. Makin banyak istighfarnya di waktu sahur, maka makin Allah tanamkan kesabaran dalam kehidupan. Mana sabar yang paling tinggi Pak Ustaz? Memang sabar menahankan jangan berbuat dosa tinggi nilainya. Tapi ketahuilah Bapak Ibu, sabar dalam menerima takdir Allah, ini yang sangat luar biasa pahalanya. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Bapak Ibu, setelah kita melihat dan ada yang merasakan rumah itu, harta itu seketika gampang bagi Allah mengambilnya, hilang begitu saja. Ada yang menangis, ada yang histeris, ada yang sambil bolak-balik pingsan, ada yang berbagai macam menyikapinya. Tapi ada hamba Allah, dia menangis tak bersuara, tapi dia diam sejenak di waktu sahur, mengalir dan meleleh air matanya. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau dapat sayyidul istighfar itu Bapak Ibu, itulah yang paling bagus dibaca waktu sahur sebelum waktu subuh masuk tadi. Jadi Bapak Ibu yang kena musibah ini, coba tempelkan tangan kananmu di hatimu. Hati itu letaknya sebelah kiri. Dari sebelah kiri ini tekankan dia. Kalau tidak hafal sayyidul istighfar, baca sebanyak mungkin. Kadang hati ini mau dirasuki setan, kadang hati ini sesuai dengan tunggangan hawa nafsu. Apa kata dia? Kenapa Allah ambil hartaku padahal aku sudah taat kepada Allah? Kenapa kau ya Allah habiskan semua hartaku
padahal aku sudah lama sujud kepadamu? Kenapa kau ambil hartaku ya Allah, padahal aku berzakat, aku infak sedekah, aku bantu anak yatim, kau duafa? Kenapa kau ambil ya Allah? Memberontak batin, pertanda tak ridha dengan takdir yang ditentukan Allah. Berdosa kita Bapak Ibu, sudah dapat musibah kemudian marah menggerutu kepada Allah. Jangan lakukan itu Bapak Ibu. Jadi tanamkan dulu dalam hati. Dan dapat saya istighfar di waktu lagi puncak-puncaknya musibah yang sedang awak alami, terapi hati dulu. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahaladzim. Apa isinya Bapak Ibu? Jangan-jangan ya Allah, adanya terselip dosaku, makanya kau ambil harta. Jangan-jangan ya Allah ada di situ hak orang lain, mungkin kau tak ridha, kau bersihkan harta. Jangan-jangan ya Allah aku masih kurang dermawan ya Allah. Dan jangan-jangan ya Allah asbab itulah aku semakin dekat kepadamu ya Allah. Berbaik sangka terhadap apapun yang diberikan Allah, sekalipun menolak sesuai dengan keinginan kita. Disinilah saatnya nilai pahala itu besar Bapak Ibu. Namanya adalah sabar dalam menerima takdir yang ditentukan oleh Allah. Berapakah pahala orang sabar Bapak Ibu? Az-Zumar disebutkan Allah, allazi yuwaffas sabirun. Orang-orang yang punya sifat sabar Bapak Ibu, tidak ada batasan pahala diberikan oleh Allah. Makin tinggi kesabarannya, makin banyak dia dapat pahala. Makin segitu hanya batas kesabarannya, segitu pula kadar pahala yang diberikan oleh Allah. Kalau ada orang bertanya, adakah batas kesabaran? Jawabnya tidak. Siapa yang menyebutkan itu? Allah dalam Al-Quran Bapak Ibu. Tidak betul orang berkata, jangan kau pancing-pancing emosiku ya, nanti hilang habis batas kesabaran, kata dia. Tak betul. Yang betul adalah semakin sabar, semakin banyak pahala Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Namanya orang sedang diuji, maka jawabannya tak ada kecuali dua. Bisa lulus, bisa tak lulus. Kalau yang tak lulus zaman kita dulu tinggal kelas. Kalau yang lulus zaman dulu naik kelas. Berarti orang-orang beriman ini sedang diuji oleh Allah. Ingin Allah bermaksud menaikkan derajat mereka, dan yakinlah tidak akan pernah Allah memberikan sesuatu kepada hambanya sesuai dengan kehendaknya dan kemudian mengganti bagi orang yang bersabar lebih baik daripada yang sebelumnya. Saya Bapak Ibu tahun 2001, 2002, 2003 kelas 3 sanawiyah saya dulu di pesantren. Kami juga waktu itu mengalami kebakaran luar biasa. Habis rumah, surat-surat almarhum ayah pun habis, rumah rata, tak ada yang dapat Bapak Ibu. Menjelang waktu maghrib rumah kami kebakaran. 2003 kejadian. Saya sudah kelas 3 sanawiyah, kalau sekarang 3 SMP kata orang. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Belum pernah saya melihat dan saya pun sudah merasakan. Tidak ada Bapak Ibu orang yang tertimpa musibah kebakaran asal bersabar. Tidak persis seperti itu yang Allah berikan, kecuali Allah lebihkan dan lebih baik dari yang sebelumnya. Rumah kami kecil dulu yang terbakar tuh, biarpun batu-bata. Begitu sabar ayah, sabar oma, sabar kami semua, alhamdulillah jauh lebih besar lagi diberikan oleh Allah. Tapi kuncinya sabar, jangan menggerutu dengan takdir Allah yang diberikan. Terima saja. Hidup kita ini begitu saja Bapak Ibu. Namanya seorang hamba, tugasnya menerima. Apa terapi yang paling bagus saat ini Pak Ustadz kepada saudara kita ini? Ya Allah, dulu aku lahir ke dunia ini tak ada. Dulu aku lahir ke dunia ini, jangankan harta, aku pun tak punya kemampuan apa-apa. Aku lahir ke dunia ini dulu, jangankan harta, aku tak bisa ngapa-ngapain. Aku pun pernah dulu belum ada di dunia ini.
Ini kan harta didatang belakangan, ini kan jabatan didatang belakangan, ini semua yang nampak didatang belakangan. Maka kemudian ketika kita banyakkan istighfar di waktu sahur, Allah akan curahkanlah sifat sabar ke dalam hati, menerima takdir yang diberikan oleh Allah. Bapak Ibu kalau boleh jujur, cobaan, ujian, musibah yang diberikan Allah ini, tidak ada satupun kita yang hadir di yang tak ada ujian dalam kehidupan. Betul Bapak Ibu? Cuma kasusnya saja yang berbeda Bapak Ibu. Kami lihat saudaraku tidak ada ujiannya, banyak ujian saya Bapak Ibu. Tapi Ustaz ceramah menggelegar, seolah-olah tak ada beban. Banyak. Kalau aku ceritakan semua ini Bapak Ibu, dan selesai ceramah ini nanti. Anak sekecil itu pun ada masalahnya. Jadi kita semua sedang diuji oleh Allah, cuman kasusnya saja yang berbeda-beda. Kunci bagi kita yang sedang diuji hari ini, hadis kudusi, perkataan Allah, tapi dilanjutkan Nabi, tidak menjadi kalamullah tertuang dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Ana, saya kata Allah, sesuai dengan prasangka hamba-Ku. Kalau kalian marah, kalian sebut Allah itu kejam, maka kejamlah perasaan kalian Allah dalam hidup ini, makin susahlah kita ke depannya. Kalau kalian menyangka Allah itu kaya, kaya kalian dalam hidup ini. Kalau kalian menyangka Allah itu pelit, bakhil, kikir, maka kikir, bakhil, pelit, susah kita dalam hidup ini. Boleh kita tidak kaya lewat harta, tapi kaya lewat hati, perasaan. Itu yang Allah harapkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka berbaik sangka kepada Allah. Kita ini hidup di dunia, dunia ini punya Allah. Mau Dia ambil rumah kita, biarkan saja. Mau Dia ambil mungkin anak kita, rela saja. Apa sebab? Karena yang punya adalah Allah. Tentulah apa yang Dia kehendaki, berbaik sangka saja kepadanya. Jawabnya tadi, amalkan istighfar di waktu sahur, makin Allah tambahkan kesabaran dalam diri kita. Yang kedua, bagi mereka yang sulit kebakaran diuji, amalannya istighfar. Bagi kita yang tidak langsung rumahnya, hartanya diambil oleh Allah, maka Allah itu sedang Bapak Ibu berbincang dengan Nabi Musa. Dalam kitab Makasyafatul Qulub, apa kata Imam Ghazali? Perbincangan antara Nabi Musa dengan Allah, mukjizat Nabi Musa dalam Quran, wa kallamallahu Musa taklima. Maka sempurnalah perkataan Nabi Musa dengan Allah Ta'ala, dengan sempurna perkataan. Nabi Musa mukjizat kelebihannya mampu langsung komunikasi Bapak Ibu dengan Allah. Artinya tidak sama seperti kita di berdoa dulu, tunggu dulu. Nabi Musa bisa langsung. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, ya Tuhanku, aku ingin bertanya kepadamu ya Allah. Dari sekian banyak amal-amal soleh yang aku lakukan, amal soleh yang mana yang membuat engkau ridho kepada aku ya Allah? Maka Nabi Musa menyebutkan amal-amal yang dia lakukan. Apakah solatku yang membuat engkau ridho ya Allah? Kata Allah, tidak. Solat yang kau lakukan Musa, itu untukmu supaya bisa kau terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Apakah puasaku ya Allah? Puasamu juga kau lakukan, itu untukmu. Karena puasa itu bisa mengekang hawa nafsu. Lalu apa amal yang paling kau cinta, kau membuat ridho kepadaku ya Allah? Kata Nabi Musa, ketika idkhalus surur, masukkan kebahagiaan ke dalam hati orang yang beriman. Di saat kau senangkan hati orang lain, kau bantu yang kesusahan, di saat itu aku sedang berada di samping mereka. Saat itulah aku ridho kepada engkau wahai Musa. Bapak Ibu, yang mengundang ridho Allah itu kepada kita, rupanya bolehlah kita sering sujud, tapi itu untuk kita Bapak Ibu supaya kita selamat dunia akhirat.
Bolehlah dengan puasa-puasa sunnah wajib yang kita lakukan, tapi Allah sedang mengajarkan menerapi supaya kita bisa terhindar dari mengikuti hawa nafsu. Tapi ketika Bapak Ibu tersentuh hati, kenapa bersaudara kita berlima? Sulitkah bagi Allah mengkayakan yang 5 bersaudara, satu ayah satu ibu? Tidak. Kenapa ada Allah buat yang miskin, ada yang susah, apa, ada yang kaya? Supaya lewat saudaramu yang miskin itulah ladang pahala terbesarmu dalam kehidupan ini. Kenapa enggak semua rumah ini kebakaran? Apakah mudah bagi Allah? Mudah Bapak Ibu. Kenapa harus 18 orang saja? Sekitaran orang Ujung Batu yang menengok musibah ini, apakah lewat musibah ini terketuk hatimu atau tidak? Di saat itulah kita buktikan keimanan kita. Kesulitan, kesusahan, musibah yang mereka alami, harus kita ikut serta merasakan kesulitan itu. Barulah 2 jempol kita mendapatkan derajat keimanan yang luar biasa. Maka Allah itu ridho kepada kita tergantung sejauh mana kita bisa mengangkat kesulitan saudara kita. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Yang punya tenaga, maka bahagiakan mereka, angkat kesulitannya dengan tenaga. Bagi yang bisa berbicara, maka buat penggalangan dana, maka juga lewat bicara kita meringankan beban kesulitan mereka. Yang punya harta, ini yang paling utama, lewat harta bisa juga kau angkat kesulitan mereka. Di saat ini sudah berkumpul, yang bertenaga mau dia peduli, yang bicara mau juga membuka bicara, maka yang berharta juga mengimpakkan hartanya. Maka di saat mereka senang, mereka akan angkat tangannya. Ya Allah, berikan keberkahan harta kepada yang membuat kami hari ini sudah terangkat kesulitan. Berikan mereka kesehatan. Doa orang yang kau senangkan hatinya, itulah salah satu doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan tausiah ini kami sampaikan bisa terketuk hati kita semua. Saya dan seluruh keluarga melihat saudara kita susah, itu bukan hakikatnya kesusahan mereka, tapi di saat mereka susah, itulah lubang amal terbesar bagi kita yang hari ini punya harta. Lewat itulah kita masuk surga insyaallah. Jadi Bapak Ibu, apa yang bisa dilakukan, lakukanlah. Apa yang bisa Bapak Ibu buat, berbuatlah. Sebelum tiba masanya tak mampu kita melakukan itu lagi. Maka subuh ini Bapak Ibu, nanti akan kita saksikan bersama bahwa subuh ini juga kita akan coba berbagi lewat unit pengumpulan zakat Kecamatan Ujung Batu. Nanti kita juga biarpun sedikit, tapi ini juga bagian kepedulian kita, dan akan kita coba nanti bagaimana supaya bisa meringankan beban saudara-saudara kita. Sekali lagi, masing-masing sesuai dengan kemampuan kita. Mudah-mudahan hari ini yang Allah uji, lulus mereka dalam ujian ini. Besok lusa roda akan berputar dan akan sering bergulir Bapak Ibu. Mudah-mudahan juga bagaimana kita memperlakukan saudara kita, ada masanya besok orang pun juga akan memperlakukan kita dengan sebaik-baiknya. Namanya hidup, Allah pesan dalam Quran, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dunia ini, waktu ini akan kami pergulirkan di antara manusia. Tidak ada orang yang kaya dari awal sampai turun-temurun kaya terus. Pasti Allah pergulirkan kekayaan itu. Tidak ada orang yang kena musibah dari awal sampai tua terus musibah. Tidak. Pasti senang lawannya susah, miskin lawannya kaya, laki-laki perempuan, atas bawah. Ini akan terus bergulir Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan semoga Allah terus tanamkan kesabaran dalam diri kita, keluarga kita, dan lulus kita ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Terima kasih Bapak Ibu atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selanjutnya nanti tentu mikrofon ini akan kami serahkan kepada Bapak Haji Dr. Nofrizal sebagai Ketua Unit Pengumpulan Zakat Kecamatan Ujung Batu. Kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.